Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nipar Aslam dari kelas TI 24G dengan NIM 244162262011094. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah proses manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi ya, dari pengecoran logam, material plastik, dan proses sheet metal. Ya baik, yang ke satu itu daftar isinya ada 1 sampai 12. Kemudian kita ada dasar-dasar pengecoran logam, proses pengecoran logam, pelemburan, pemerasan, pengecoran pasir, proses pengecoran cetak habis pakai, proses pengecoran cetakan, kualitas dan pengecoran material plastik dan sifatnya, proses pencetakan plastik, proses sheet metal forming, proses pemotongan dan pembentukan sheet metal. Oke, untuk definisi pengecoran ini, pengecoran adalah proses penuangan logam lebur ke dalam cetakan, kemudian logam membeku dan mengeras sesuai dengan bentuk rongga cetakan yang telah disiapkan. Contoh produk pengecoran ada di mesin kendaraan bermotor, pipa, dan roda kereta api. Istilah kuncinya itu adalah pengecoran casting, cetakan itu mold, rongga cetakan itu mold, dan logam metal. Untuk kemampuan dan keuntungan pengecoran, itu dapat membentuk komponen dengan geometri eksternal dan internal yang sangat kompleks, termasuk rongga dalam dan kontur maupun sulit dibuat dengan metode lain. Untuk beberapa proses pengecoran dapat langsung membentuk geometri atau bentuk shape sehingga tidak memerlukan proses lanjutan seperti mesinnan. Dan yang ketiga, dapat digunakan membuat komponen yang sangat besar, bahkan melebihi 100 ton beratnya, seperti kerangka kapal dan produksi mesin besar. Nah, beberapa metode pengecoran sangat cocok untuk produksi massal karena proses yang cepat, otomatis dapat diulang secara konsisten. Proses pengecoran memungkinkan penggunaan material daur ulang, scrap metal, sehingga lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Untuk kurangan resiko pengecoran, ini porositas itu orang-orang kecil akibat gas terperangkap atau penyusutan yang terjadi selama proses pendinginan logam, sehingga melemahkan struktur komponen. Untuk keakuratan imaging, geometri yang karatan mungkin cenderung lebih rendah dibanding proses permesingan, sehingga sering diperlukan proses finishing tambahan. Untuk bahaya keselamatannya, itu proses perubahan logam itu suhunya sangat tinggi, hingga ribuan derajat Celcius, menimbulkan risiko logam bakar serius bagi pekerja. Untuk pekerja wajib menggunakan APD. Dan untuk permasalahan lingkungan itu, proses pengecoran menghasilkan debu, asap logam berdan udara yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan sekitar. Nah, untuk proses pengecoran, cetakan dan bahan, untuk fungsi dan karakteristik cetakannya itu, cetakan memiliki rongga yang sesuai dengan dimensi dan bentuk komponen yang akan dibuat melalui proses pengecoran. Untuk setiap jenis logam memiliki karakteristik desain yang berbeda, sehingga desain cetakan harus sesuai dengan masing-masing material. Dan untuk bahan cetak yang umum digunakan yaitu pasir ya. Untuk bahan paling umum digunakan yang paling sering dengan sesuai desain. Untuk gips, untuk ester digunakan untuk pengecoran di dalam tinggi pada permukaan, dan selanjutnya adalah keramik, logam. Dan untuk pemilihan bahan cetakan sangat bergantung pada jenis logamnya, volume perubahan, tingkat proses yang dibutuhkan. Nah, untuk langkah satu, perubahan logam dapat masuk pada temperatur tinggi yang menitik telurnya sehingga baru menjadi zat cair yang dapat dituangkan. Untuk langkah kedua itu penuangan ya, logam cair dituangkan ke dalam cetakan dengan hati-hati, mengisi seluruh medan tanpa menimbulkan catatan. Yang ketiga adalah pendinginan. Logam cair setelah dicetak itu melalui proses pendinginan. Untuk langkah keempat, pengerasan. Untuk seiring ikutnya temperatur, logam akan mulai mengeras dan mengambil bentuk sesuai rongga cetakan itu sendiri. Untuk perubahan fasa, selama pengerasan terjadi, perubahan fasa dari cair padat yang membentuk karakteristik dan sifat mekanik produk hasil pengecoran. Yang keenam, pelepasan cetakan itu setelah pendinginan pengerasan selesai, cetakan dilepas dan produk dari cetakan. Proses akhirnya itu dilakukan proses lanjut meliputi trimming.
saluran ruang, cleaning, texting, dan pertemuan juga diperlukan. Untuk cetakan pasir itu sifat pasir yang dibutuhkan itu kealiran, mudah mengalir dan di seluruh detail rongga cetakan saat dipadatkan. Untuk permeabilitas itu memiliki parameter yang cukup agar gas yang membentuk saat penuangan dapat keluar dengan bebas. Untuk klasifikasi cetakan pasir itu ada Grayson mold, itu cetakan pasir dalam kondisi basah saat penuangan memiliki kekuatan permeabilitas yang baik, paling umum digunakan. Untuk Grayson mold itu cetakan dengan perekat organik yang dipanas pada suhu 200 sampai 300 derajat sebelum menggunakan, dibuat dari Grayson. Untuk proses pengecoran, cetakan habis pakai itu sel molding dan vakum molding. Sel molding, pola logam dipanaskan lalu dilapisi campuran pasir dengan resin permosin untuk sel keras pada permukaan pola, menghasilkan produk dengan dimensi presisi dan permukaan halus. Untuk vakum molding yaitu plastik tipis diletakkan di atas pola lalu divakum sehingga membentuk cetakan. Untuk expanded polystyrene investment casting, expanded polystyrene casting itu pola dari polystyrene dilapisi refractory common saat logam lalu dituang, polystyrene menguap dan logam mengisi ruang yang ditinggalkan. Untuk investment casting itu lost wax, pola wax dibuat terlebih dahulu lalu dilapisi material refractory wax kemudian dilelehkan dikeluarkan cetakan dipanaskan sebelum logam dituangkan menghasilkan produk sangat presisi. Untuk proses pengecoran cetakan permanen itu karakteristik cetakan dari dua sisi yang terbuat logam misal steel atau cast non sehingga dapat digunakan berulang kali dalam jumlah produksi besar. Itu proses pembentukan forming, itu bed drawing, stripping, bending, dan proses lainnya. Bed drawing adalah proses pembentukan lembaran logam datar blank menjadi sebuah komponen yang memiliki rongga atau cekungan seperti cup mangkuk. Lalu perja blank ditempatkan di atas D, kemudian push menekan blank ke bawah sambil blank holder menahan api blank agar tidak berkerut. Deep drawing dibedakan dari striking karena material mengalir ada signifikan ke dalam rongga D, bukan hanya di rongga. Lalu pressure drawing perbandingan antara diameter blank dengan diameter punch di area yang terlalu bersih dapat menyebabkan penurunan sobek. Blank holder force, gaya penjepit yang diberikan pada tepi blank untuk mencegah kerutan. Untuk aplikasi depth drawing itu komponen bodi kendaraan, kaleng minuman aluminium untuk peralatan dapur, panci, wajan, casing elektronik, dan komponen aerospace. Terus stretching proses pembentukan lembaran logam dengan cara meregangkan atau menarik material ke arah dua sumbu secara bersamaan. Untuk prinsip kerja itu tepi lembaran logam dijepit oleh dripping jaws pada mesin stretch forming, kemudian punch atau fondi akan dari bawah sehingga material meregang mengikuti bentuk di. Itu perbedaan utama dengan depth drawing itu pada stretching tepi material juga tidak bergerak sempit sehingga material hanya bisa meregang tanpa mengalir, material bergerak secara signifikan. Untuk bending, proses pembengkokan itu definisi bending itu bending adalah proses pembentukan yang mengubah lembaran benda kerja yang lurus menjadi melengkung atau membentuk sudut tertentu sesuai desain. Itu pada proses bending bagian luar material mengalami tegangan tarik tensile stress, sedangkan bagian dalam inside mengalami tegangan tekanan compress stress. Untuk neutral axis itu adalah garis di tengah material yang tidak mengalami tegangan tarik maupun tegangan force bending berlangsung. Bend allowance penyamaan di sepanjang neutral axis diperlukan untuk menghasilkan sudut bending yang diinginkan. Spring back fenomena kembalinya sudut bending setelah gaya dihilangkan. Metode bending itu air bending plus menekan material ke dalam VD material bersentuhan pada dua titik tumpuan di sudut bending ditekan oleh kedalaman penetrasi
punch. Untuk bottoming itu punch material hingga menyentuh dasar disk sepenuhnya. Masyarakat sulit lebih konsisten dengan spring back minimal. Untuk binding itu punch menggunakan material dengan tekanan sangat tinggi sehingga material terdeformasi sempurna di seluruh ketebalan. Untuk spring back hampir nol. Untuk radius bending minimum radius terkecil yang dapat di bending tanpa retak pada keuletan. Terus tightly dan ketebalan material. Untuk crimping dan flanging dan fall flanging. Di crimping itu crimping adalah proses bending yang dilakukan pada sheet metal berbahan konduktif seperti brass dan cover atau menjepit dan menyambungkan kabel listrik pada terminal logam. Prinsip itu sheet metal dibentuk melingkari atau ditekan sehingga mencegah kabel dengan kuat, mencegah sambungan mekanis elektrik yang andal. Untuk hasil crimping yang baik menghasilkan sambungan yang kuat, konduktif, dan tahan ketegangan solder atau bahan tambahan lainnya. Untuk aplikasinya itu terminal kabel listrik, konektor listrik, sambungan kabel pada install otomatis, elektronik, dan instalasi listrik. Untuk flanging dan hole flanging itu, flanging adalah proses bending di mana daerah yang untuk memiliki kontur tertentu bukan garis lurus menghasilkan tepi yang tidak lurus atau membentuk sudut terhadap bidang utama material. Tujuan flanging itu memperkuat bagian tepi komponen yang lebih kaku dan tidak mudah berubah bentuk. Untuk flanging, proses membentuk flank di seling tepi lubang yang telah dibuat sebelumnya. Untuk aplikasi flanging pada menambah di file kendaraan, rangka pintu, dan lain-lain. Untuk stamping, poning, curling, dan hemming, dan seaming. Untuk stamping, poning itu proses pembentukan yang menggunakan tekanan tinggi untuk menciptakan kontur teks atau pola pada dua sisi permukaan benda kerja secara bersamaan. Yang bosan itu serupa dengan stamping namun hanya membentuk relatif pada satu sisi permukaan saja. Aplikasi stamping, pembuatan koin, uang logam, dan lain-lain. Untuk curling itu proses pengorolan pada satu sisi tepi lembaran logam sehingga membentuk bulungan melingkar. Itu bertujuan untuk memperkuat dan mengamankan bagian sisi atau tepi komponen. Wiring itu varian dari curling di mana kawat masukkan dalam gulungan sebagai pemuat tambahan. Camming itu proses pelipatan atau bending pada bagian tepi lembaran logam dengan cara melipat tepi material ke atas kemudian melakukan kembali ke bawah hingga datar. Untuk seaming itu ketika proses seaming dilakukan untuk menyambung dua komponen part secara mekanis tanpa las atau baut. Proses tersebut dinamakan seaming, contoh sambungan pada kaleng. Terus swaging proses selanjutnya sheet metal. Swaging adalah proses pengangkatan perjalanan diameter pipa. Prinsip kerja swaging itu mesin swaging memiliki disk yang memukul material secara real dan dari arah secara bergantian, secara bertahap mengurangi diameter. Hasil swaging itu diameter material berkurang sedangkan panjangnya bertambah. Aplikasi swaging itu pembuatan ujung pipa untuk sambungan, pembuatan jarum suntik dan lain-lain. Terus spinning, tekanan proses pembentukan lembar logam berputar di atas mandrel dengan bantuan alat tekan roller. Dalam komponen harus putar seperti tangki dan performing itu proses pembentukan lembar untuk logam melalui serangkaian pasangan roll yang secara bertahap membentuk profil yang diinginkan. Untuk aplikasi sheet metal forming dalam industri itu yang dari industri otomotif, body fan kendaraan, outdoor fender roof, itu rangkai chassis, dan lainnya. Ini itu casting, laptop, smartphone, dan lain. Industri prop, file body pesawat, komponen struktur sayap, dan banyak lainnya. Nah, untuk kesimpulan itu adalah untuk kesimpulannya dari tiga materi tersebut, yang dari pengecoran logam itu simpelnya proses manufaktur fundamental komponen geometri kompleks, berbagai metode, sand casting, common mold, decasting, untuk kualitas menurut validation tekanan dan kendali proses.
Untuk material plastik itu ringan, tahan korupsi, mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk berjenis, termosetting, permanen, dan termoplastik itu bisa didaur ulang. Berbagi proses itu ada injeksi, extrusion, blow molding, compression. Untuk set metal forming itu dua kategori untuk pemotongan, cutting, dan pembentukan forming. Untuk parameter kritis itu di range, penetrasi, gaya potong, spring back. Untuk aplikasi luasnya itu otomotif, elektronik, aerospace, konstruksi. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.